Dan Muhammad KC mengatakan bahwa kitab kuning itu membuat orang jadi teroris. Saya baru tahu. Sehingga buat saya, Muhammad KC itu sebaiknya, seharusnya ya, dibiarkan untuk membantu Indonesia dalam memerangi terorisme dan radikalisme. Artinya membantu Kapolri. Hanya Kapolri sama seperti saya, kurang update. Ya, Pak Gajah. Baik, salam Pak Paul, Rahayu. Shalom. Selamat malam ya teman-teman. Ya, saya dengarkan tadi, memang nggak semuanya, tapi sebagian saya dengarkan. Jadi ada PH, ada Pak KC, ada Pak Saifuddin Ibrahim. Sebenarnya kalau saya mau tambahin Pak Pastor Paul Jang sendiri, ya, karena kalau buat saya, Pastor Paul Jang, Pendeta Saifuddin Ibrahim punya gaya sendiri-sendiri. Ya. Jadi benar, Pak Paul Jang bisa mengkoordinir dukungan internasional. Ini sangat baik kalau disatukan dengan yang di dalam negeri. Nah, tetapi yang di dalam negeri kan juga punya kelebihan bahwa kita dekat, ya kita ada di dalam, jadi kebeda melihat dari jauh dengan melihat dari dekat, ya. Dalam hal ini Pendeta Saifuddin Ibrahim. Saya sendiri dalam konteks kasus Muhammad KC lebih fokus kepada Saifuddin Ibrahim sebenarnya. Karena secara pribadi buat saya, seorang dosen Al-Quran, dosen bahasa Arab, pindah menjadi pendeta, ya, itu sudah suatu pengorbanan dan satu kredibilitas, ya, satu ya sudah punya kepribadian, ya. Sudah punya. Pak Paul sudah sahabat dengan Pak Saifuddin Ibrahim, tentu tahu kualitas, ya, dari sisi itu, bukan dari sisi uang, ya. Saya ngelihat dari sisi itu. Sehingga kalau ada kritik mengenai keuangan yang harus terbuka, ya memang betul saya lihat waktu itu bahwa akan terbuka, tapi tiba-tiba batal, ya. Kalau buat saya pribadi, saya tidak terlalu peduli, ya, karena buat saya cukup buat seorang Saifuddin Ibrahim sudah punya kredibilitas dari seorang dosen bahasa Arab, dosen Al-Quran, pindah menjadi orang Kristen sekaligus jadi pendeta, pernah di penjara juga. Buat saya itu satu hal yang merupakan suatu bukti, ya, bukti nyata. Sehingga tidak perlu dirusak lagi kredibilitasnya dengan masalah batalnya melaporkan sesuatu yang sudah dijanjikan. Karena ada pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya bahaya kalau dilaporkan orang yang nyumbang Muhammad KC sendiri kan bisa tidak nyaman. Contoh saya ini dalam kasus Muhammad KC lebih sering menyerang Kapolrinya, lebih sering menyerang Direktur Tindak Pidana Cyber, ya. Nah, jadi Direktur Tindak Pidana Cyber tahu banget siapa saya. Dia punya peralatan dengan standar ISO, ya. Dia tidak melihat saya ini sebagai akun anonim, ya, Gajah Mada gitu. Dia tahu persis rumah saya di mana, telepon saya di mana. Dia tahu persis. Dia bosnya, gitu. Saya kritik habis itu di channel saya dia. Karena memang kalau yang salah itu dia, ya. Jadi saya sependapat dengan tim pengacara bahwa hak Muhammad KC telah dikurangi lah, atau tidak sebagai seorang direktur tindak pidana cyber, dia sudah tidak sejalan dengan seorang Kapolri yang seorang Katolik. Saya melihatnya seperti itu. Dia ini sebenarnya tidak bisa membaca, kalau menurut saya tidak bisa membaca arah bahwa seorang Katolik sudah menjadi Kapolri, ya. Jarang sekali seorang non-Muslim jadi Kapolri. Hanya Hugeng dan sekarang Jenderal Sulistyo Sigit. Tapi lain kalau Kapolrinya sendiri sudah simpatisan Kitab Kuning. Yang Kitab Kuning itu sudah dikritik. Saya pribadi tidak tahu Kitab Kuning. Tetapi kalau saya melihat FPI yang menurut
Wapres Ma'ruf Amin FPI itu adalah NU yang garis keras, NU yang tidak mau berjuang dengan dengan tidak keras gitu. Itu dikatakan oleh Ma'ruf Amin, saya sampaikan juga di channel saya. Nah, dan Muhammad KC mengatakan bahwa kitab kuning itu membuat orang jadi teroris. Saya baru tahu. Sehingga buat saya, Muhammad KC itu sebaiknya, seharusnya ya, dibiarkan untuk membantu Indonesia dalam memerangi terorisme dan radikalisme. Artinya membantu Kapolri. Hanya Kapolri sama seperti saya kurang update, ya, kurang update dalam masalah kitab kuning. Ya, jadi dia keburu salah, ya. Nah, ternyata sayangnya, ya, Direktur Tindak Pidana Cyber itu tidak sejalan, sehingga dia semakin mengurangi hak-haknya Muhammad KC, ya, dalam prosesnya. Ya, tentu yang ahli hukum tahu, ya. Saya sendiri bukan tidak mau banyak komentar mengenai soal hukum, ya. Tapi mungkin yang tahu hukum akan bisa tunjukkan bagaimana hak-hak Muhammad KC seperti ditangkap tanpa surat penangkapan, rumahnya didobrak juga, itu sebenarnya lalu diganti pasal penuntutan dari pasal penistaan agama berubah menjadi pasal 14, lalu dipindahkan ke Ciamis yang maksudnya adalah ada sebutlah persekusi secara psikologis, karena 15 tahun yang lalu Muhammad KC pernah terusir dari kampung halamannya, dan itu menurut saya Direktur Tindak Pidana Cyber yang tidak memahami bahwa sekarang Kapolrinya orang Katolik, ya. Dan Indonesia sebenarnya perlu mengedukasi dalam konteks hukum melalui Kapolri bahwa benar yang dikatakan Pendeta Saifuddin Ibrahim, kalau Muhammad KC sampai sekarang masih ditangkap dan diadili di Ciamis, tetapi pada saat yang bersamaan belum ada penangkapan terhadap Somad, ya, yang melakukan yang sama, ini akan disalahartikan, bahaya, ya. Jadi yang saya lihat Kapolri yang lebih condong kepada Densus 88 untuk menghadapi terorisme itu kurang bukan itu cara buat Indonesia, karena era zaman Soeharto lebih keras daripada Densus 88 sampai mereka nggak berani masuk. Ya, Abdullah Sungkar itu adanya di Malaysia, nggak ada tuh di Indonesia. Kalau sekarang era reformasi ada di Indonesia, sehingga peran Muhammad KC itu harusnya bebas saja untuk bicara. Diskursus itu seperti sekarang saya bicara, itu bebas-bebas saja. Tapi kalau mau ditangkap juga, ya, dipenjarakan, maka Somad juga harus ditangkap. Itu edukasi yang benar. Kalau tidak, akan terevaluasi Kapolrinya. Dan begitu saya melihat struktur organisasi kepolisian Republik Indonesia besar sekali. Direktur Tindak Pidana Cyber itu hanya bagian kecil. Ya. Jangan sampai gara-gara yang kecil ini, Kapolri yang seorang Katolik terevaluasi sebagai tidak kompeten, dan Bapak Jokowi juga akan kena. Karena barangkali Kapolri itu atas arahan Bapak Jokowi juga. Kan orang kan tidak tahu isi hati Bapak Jokowi, kan? Itu. Nah itu yang menurut saya, ya. Saya lebih ke Kapolrinya, kepada Saifuddin Ibrahim yang punya kredibilitas, dan perjuangan Muhammad KC yang harusnya didukung oleh semua orang Kristen. Saya melihatnya seperti itu, ya. Saya sendiri tidak bisa banyak mendukung Muhammad KC dari sisi channel misalnya. Topik saya lebih sudah mau mengarah kepada industri 4.0 sebenarnya. Hanya sebagian kecil saja channel komentar-komentar saya mengenai leadership, manajemen, melihat dari sisi itu untuk menyalahkan Kapolri kalau Somad belum ditangkap gara-gara Direktur Tindak Pidana Cyber itu yang tidak memahami perubahan, bosnya berubah, ya. Tentunya Kabareskrim juga, gitu. Saya lebih melihat seperti itu. Kalau Pak Paul lebih mengarah kepada penasehat hukum yang kurang kompeten, ya saya memang tidak bisa mengevaluasi Pak Paul. Saya mendengar saja, ya, gitu. Pak Gajah Mada. Ya. Kalau tadi menyinggung Kapolri, sebenarnya kan kita semua tahu
struktural di Indonesia, bahwa Kapolri pasti mendapatkan suatu order daripada presiden. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan Kapolri di sini. Yang pasti presiden lah, karena yang mengangkat Kapolri adalah presiden sendiri. Jadi memang ada tarik ulur, ada kemungkinan Kapolri ingin memperjuangkan, bukan karena dia agama Kristen ya, kita lepaskan semua ini. Negara hukum yang tidak peduli mereka mau agama apapun, ateis sekalipun harus dibela kalau mereka punya hak secara adil dari segi hukum dan kebangsaan. Jadi saya setuju dengan Pak Gajah Mada bahwa ya memang Kapolri juga harus bertanggung jawab. Tapi kita tahu semua hukum di Indonesia yang saya bilang tadi bongkar pasang dan labil. Siapa yang berkuasa? MUI saja bisa mengorder Indonesia dibubarkan. Jadi inilah gunanya sebenarnya gubrak-gubrak di channel ini sampai mereka bisa dengarkan. Karena kita ini sangat tidak teratur hukumnya. Yang punya uang, dia bisa berkuasa. Nah mereka punya uang kan dari mana? Indonesia ini tidak terkenal dengan banyak orang-orang turunan orang kaya. Tidak ada di Indonesia. Karena kita tidak seperti di negara-negara yang maju. Kita kebanyakan yang banyak uang di Indonesia hasilnya dari mana Pak? Kita semua ini dari korupsi. Mulai daripada zamannya Soeharto sampai saat ini. Oleh sebab itu, tuntutan-tuntutan mereka untuk duduk di dalam posisi-posisi baik itu di dalam BUMN dan politik untuk menggaruk dan mencuri uang rakyat, merampok negara. Jadi ini yang kita suarakan. Dan selama ini Indonesia itu dibodohkan selama 76 tahun. Kita dibodohkan dengan label-label agama, identitas agama. Dan bahkan ini yang menjadi kekuatan negara yang berpenduduk, the fourth largest population in the world. Agama. Sedangkan agama ini bukan mengatur untuk manusia. Agama itu mengatur pribadi-pribadi yang kita yakini. Jadi bukan karena ini soal yang harus dipaksakan. Oleh sebab itu harus dibongkar, hilangkan MUI. Untuk apa ada MUI? Ulama juga bisa mengatur sendiri. Kita kembali kepada statement Gus Dur 2007, dia sudah nyatakan nggak ada gunanya MUI ini. Bahkan mereka ini merujuk kepada seperti sekarang adalah sarang-sarang teroris. Jadi bangsa Anwar Abbas, JK, mereka harus dimasukkan dalam penjara. Dan sekarang mereka mau gadang-gadang si Anies Baswedan untuk menuju kepada pemilihan mereka. Ini harus di-stop. Jadi ini sebenarnya ya suara-suara yang harus disampaikan. Dan MKC kita setuju, dia harus lepas. Karena dia tidak memberikan sesuatu pengkhianatan terhadap apa dia yakini dalam Islam. Dia menguraikan soal buku kuning. Buku kuning itu yang ada dalam pengetahuan mereka sendiri. Jadi yang harus tuntut sekarang sebenarnya Somad dan kawan-kawan dipenjarakan dan dilepas MKC. Dan persoalan ini memang betul, saya setuju. Sebenarnya Indonesia yang lebih signifikan untuk memperjuangkan karena itu persoalan-persoalan di Indonesia. Kalau luar negeri kita masuk campur karena ketidakadilan secara internasional. Karena ada juga hukum internasional untuk menuntut di dalam suatu negara yang memperlakukan orang-orangnya sendiri secara tidak adil dan juga tidak mempraktikkan moral yang benar terhadap rakyatnya sendiri. Jadi ini kan memang harus kita perjuangkan dan di Indonesia yang kita memang sangat ini. Tapi kalau di Indonesia sendiri seperti DPR yang diutus oleh kantong-kantong Kristen, gereja banyak diam diri. Seperti gereja-gereja yang menyombongkan diri hebat, punya gereja yang besar, punya arloji yang 15M. Duduk tenang-tenang, nggak peduli dengan penderitaan seseorang. Jadi ini yang harus didobrak. Kita harus sama-sama perjuangkan ini. Terima kasih. Pak Paul, boleh saya komentarin, Pak Paul? Ya, boleh Pak Gajah Mada. Jadi saya hampir semuanya setuju dengan Pak Robert ya, yang ada di Amerika ya. Jadi tadi pendeta yang begitu ya, yang masuk job mahal itu benar ya. Apalagi kan itu dari mana duitnya? Pasti dari duit perpuluhan. Mengenai Bapak Jokowi dengan Bapak Kapolri sebenarnya kalau yang Bapak Jokowi kan cukup mengangkat seorang Katolik, seorang non-Muslim dalam hal ini. Buat saya itu sudah
keberanian dari seorang Jokowi. Saya senang. Saya pribadi sebagai mantan relawan ya dari kelompok profesional yang sebenarnya saya nggak perlu cerita itu sebenarnya banyak ya dan cukup signifikan ya Bapak Jokowi di Jakarta ya. Jokowi itu tinggalnya di tempat relawan profesional, dia tidurnya tuh di situ, ngumpulnya di situ ya. Nah, jadi cukup dalam lah ya kalau bicara perjuangan kita. Tapi sebenarnya saya pribadi terhadap Bapak Jokowi udah hopeless kalau bicara ekonomi. Ya, hopeless. Ya, istilahnya 3 tahun ini sudah memperbaiki error yang sudah dilakukan. Jadi yang bisa saya lihat adalah masalah kadrun. Ya. Bagaimana Bapak Jokowi memerangi kadrun, ideologi kadrun maksudnya. Nah, tentunya dengan adanya namanya Ma'ruf Amin, ya, dari seorang dia mantan kepala MUI, Pak Ketua MUI, mantan Ketua MUI, dan juga menjarakan Ahok dia. Tapi kan sekarang suaranya berbeda. Dia minta maaf, dia bersalah kepada Ahok. Dia juga tidak membela MUI. Kalau sekarang kita lihat, nggak tahu. Tetapi kalau dalam soal MUI jangan dibubarkan, dia masih membela. Saya tidak setuju. Karena buat saya MUI itu sudah puluhan tahun merusak, ya, merusak kampus saya, merusak masyarakat, ya, jadi perpecahan yang tadinya kita guyup, saling salam menyelamati hari raya agama masing-masing, sekarang tidak gara-gara MUI, ya. Sarang teroris, Pak. Ya, sarang teroris, ya. Jadi kemungkinan itu sarang teroris dan mungkin nanti dibubarkan. Nah, sekarang kan konteksnya Muhammad KC, ya. Dalam konteks Muhammad KC, kalau Saifuddin Ibrahim, maksudnya kita harus kompak, itu maksud saya. Channel Pak Paul, channel-channel lain, channel saya juga, ya, harus kompak dalam membuat Muhammad KC bebas, ya, apapun caranya. Kalau bicara Saifuddin Ibrahim yang tidak konsisten dalam mengumumkan dana, ya, kalau buat saya tadi penjelasannya, ya, justru buat saya perpuluhan yang harus diumumkan. Ini kan cuma insidentil untuk perjuangan Muhammad KC yang tidak diumumkan. Ada 1-2 macam-macam alasan yang buat saya bisa terima, ya, tidak buat saya pribadi tidak perlu dituntut. Bagaimana Saifuddin Ibrahim supaya konsisten dong harus mengumumkan dalam konteks pengumpulan dana, ya. Tapi kalau dalam justru perpuluhan, ya, apalagi perpuluhannya dipakai untuk jam tangan mewah, ya, wah itu udah salah besar. Saya setuju. Jadi soal bagaimana Kapolri, apakah takut kepada Wapres, apakah takut kepada Mahfud MD, malah saya jelas Mahfud MD kadrun, saya bilang, ya, karena dia menolak membubarkan MUI, ya, malah saya jawab begitu. Nah, jadi buat saya lebih banyak setuju kepada Pak Robert, ya, begitu juga Pak Paul juga. Saya pikir nggak ada saya yang salah kecuali sedikit variasi mengenai. Oh iya, kalau berbeda pendapat itu biasa di kita ini, boleh. Boleh ya, saja. Cukup saja, Pak. Pak Paul, mau nanggapin Pak Paul. Sama kita tetap kan, hajar radikalisme, ya kan? Ya, Bung Beta. Iya, saya tadi dengar Pak Gajah Mada bilang kita harus kompak, membebaskan MKC, apapun caranya. Saya nggak setuju, Pak. Karena kubangan hukum Indonesia, kubangan korup bau tinja ini, kita harus ikut-ikutan bau tinja, nggak sesuai nanti dengan iman keyakinan kita. Jadi jangan dengan apapun caranya. Kita ikutin memang cara busuk hukum Indonesia ini, kelemahan lawyer kita, ya kan? Terus yang menangani, yang membantu KC di dalam segala macam. Itu semua udah masuk dalam kubangan tinja busuk ini, Pak. Ya. Nah, jangan kita ngikutinnya gimana nih caranya? Udah lepas tangannya dulu. Ibaratnya kalau mobil itu lagi sliding di snow, jangan malah kita banting setir, bisa terbalik-balik mobilnya. Lepas tangan aja, nggak usah injek rem, diemin aja. Mobilnya akan berhenti sendiri, malah lebih aman. Kalau kita banting setir malah terbalik-balik kita, sama aja nanti kita rusak semua. Jadi saya pikir masalah MKC bebas apa enggaknya, yang kita harus perjuangkan, dia harus bebas. Kenapa? Karena hukumnya nggak benar, nggak adil. Ngapain ada hukum kayak gini?
Dan dia menyatakan dia tidak menjelekkan kitab lamanya, dia menyatakan apa yang ada dalam kitab lamanya. Bung Jadi Beta, harus bebas karena itu, bukan karena kita harus berkubangan dengan tinja juga dalam sistem korup Indonesia. Ya, Bung silakan, Pak. Jadi begini ya, kita datang kepada kebersamaan. Saya senang di mana seperti Pak Gajah Mada mengajak untuk kita semua itu gunanya lah kita. Kalau kita tidak ada mobilitas daripada kita semua, ini akan lemah. Dan mengenai pembebasan Pak KC, ini kan sebenarnya perbandingan apa yang diberlakukan oleh mereka yang menghina ajaran-ajaran Kristen atau melecehkan ya seperti Somad. Jadi perbandingan dari situ saja kan kita sudah bisa melihat bahwa ya memang Pak KC seharusnya bebas. Dan sekarang yang kita mungkin inginkan bahwa disadari bahwa sebenarnya dengan suara-suara yang melalui Zoom dari Pak Paul ini sebenarnya kita membela negara kan, membela Pak Jokowi. Jadi jangan segan-segan Pak Jokowi untuk menyatakan ini supaya legasinya ini akan lebih baik lah. Karena kita dalam perbandingan di zaman Soeharto yang sudah bobrok keberadaannya juga dengan segala korupsi yang merajalela dari anak-anaknya dan kroninya, tapi dia masih tegas di dalam soal-soal teroris yang disebutkan bahwa seperti Abdullah Sungkar dan kawan Abu Basir, mereka tidak bergerak di Indonesia, mereka lari ke Malaysia karena memang ya zaman itu adalah Beni Murdani tegas ya kalau perlu didor yang merusak Indonesia. Ya, sebelum jauh boleh saya tambahin dulu Pak, sebelum jauh. Jadi yang kita maksud ini, kita harus berjuang, bersuara bersama kompak, bukan dengan berbagai cara, tapi dengan satu cara, menyatakan keadilan. Hukum yang dikenakan di MKC ini hukum ngawur. Ya. Sementara seharusnya MKC bebas murni, karena dia tidak menyatakan menghinaan, enggak, dia menyatakan apa adanya isi buku itu. Sementara si Abdul Somad ini yang biadab, seharusnya yang ditangkap. Ya. Karena dia menghina sesuatu yang tidak ada di dalam kitab kita. Ya. Itu bolak-balik. Jadi kita harus bersuaranya di situ. Sehingga Pak Jokowi ini harus mendengar. Bahkan kalau perlu Pak Jokowi pelajarin kitab kuning. Ada translatornya itu, translate-nya. Biar paham. Ini kebenaran yang kita ungkap. Ya, karena kan jadi, kalau bilang kitab kuning mewakili Islam juga enggak. Karena di Arab juga orang nggak pakai kitab kuning. Betul, Pak, betul. Karena itu penggunaan kitab kuning kan rata-rata mayoritas kan di Indonesia. Jadi artinya ini bukan masalah mengganggu Islamnya, tetapi mengganggu apa dogma yang diyakini di Indonesia. Ya kan, seperti misalnya nih, saksi Yehova di Indonesia nggak bisa diterima. Apakah saksi Yehova bukan Kristen? Kalau di Eropa saksi Yehova tetap disebut Kristen. Nah, itu kan seperti itu kan contohnya kan. Di Indonesia nggak mau mengakui PGI. Kan sebetulnya kan sama seperti itu kan, artinya exception. Jadi bukan kebenaran yang general. Artinya sebetulnya kalau misalnya memang beneran kitab kuning dilarang kemudian dibredel, misalnya itu juga sebenarnya tidak akan mengganggu Islam. Ya. Seharusnya kalau logikanya kan begitu. Kecuali kalau ternyata Islam Indonesia ini ternyata penganut kitab kuning, bukan penganut Al-Quran. Nah, biar bingung lagi kita itu. Kelar dah itu, tambah ribet lagi. Makanya ini kalau KC-nya benar-benar berani dan dia tulus dan dia ini panggung sandiwaranya ini akan menarik sekali pembelaannya dia sebetulnya ya. Iya, malah kelihatan kan. Oke, tapi ini skip dulu. Ini kita pause, nanti kita lanjut lagi. Ini kita tunggu laporan tentang saksi Yehova, 3 saksi Yehova yang ada di Kalimantan ya, Pak Batia dengan Pak Santiamer. Nanti kita lanjut lagi Pak KC lagi ya. Kita pengen tahu gimana ceritanya nih. Silakan.